Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lakab Maulana dengan nomor induk mahasiswa yaitu 36192130211 di kelas 3A. Di sini saya akan menjabarkan UTS Inspeksi LAS pada program studi D4 Teknik Manufaktur Kapal. Untuk soal pertama yaitu uji visual VT. Untuk pemeriksaan pada hasil akhir pengelasan yang paling dasar dilakukan adalah dengan pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual dilakukan dengan mengobservasi hasil tampilan dan bentuk elasan. Pemeriksaan tersebut diantaranya pada bentuk bentuk manik las, bentuk dan kedalaman penetrasi las, cacat yang mungkin terbentuk, dan kesempurnaan fusi. Selanjutnya yaitu uji dye penetrant atau PT. Dye penetrant merupakan metode NDT untuk mengetahui ada tidaknya crack pada weld atau hasil lasan. Tes ini sangat mudah dilakukan dan pelaksanaannya juga sangat singkat. Prinsip kerja dari metode dye penetrant test adalah menggunakan cairan penetrant dengan memanfaatkan kemampuannya yang bisa melewati celah discontinuity serta kerja developer untuk mengangkat kembali cairan yang meresap pada retakan. Dengan begitu, cacat pada material dapat terdeteksi. Selanjutnya yaitu macam-macam cacat las pada gambar tersebut. Yang pertama yaitu crater crack. Cacat las crater adalah retak yang terjadi pada ujung elasan ketika berhenti pada saat melakukan pengelasan. Daerah yang berpotensi retak paling besar adalah pas saat kawat las berhenti. Nomor 2 yaitu face crack. Face crack merupakan cacat las berupa retakan yang timbul di permukaan lasan. Untuk yang nomor 3 yaitu heat crack. Heat crack atau hot crack adalah sebuah retak pada pengelasan di mana retak itu terjadi setelah proses pengelasan selesai atau saat proses pemadatan logam lasan. Nomor 4 yaitu lamellar tear. Lamellar tearing adalah sebuah jenis cacat yang paling mungkin terjadi di bawah sambungan las pada titik-titik konsentrasi tegangan tinggi. Untuk nomor 5 itu sama dengan nomor 6, yaitu root crack. Root crack sendiri merupakan cacat las yang terletak pada bagian root las atau akar las. Selanjutnya nomor 7 yaitu root surface crack. Sama seperti root crack, root surface crack merupakan cacat las pada permukaan akar las, hanya saja terletak pada permukaan akar las. Nomor 8 itu throat crack. Throat crack adalah cacat las yang terjadi pada bagian hampir ujung dari lasan sehingga disebut throat crack. Nomor 9 yaitu toe crack. Toe crack merupakan cacat las yang terjadi di sekitar area pinggir lasan. Nomor 10 yaitu transverse crack. Untuk transverse crack sendiri yaitu merupakan retakan yang berbentuk melintang. Nomor 11 yaitu underbit crack. Cacat las underbit cracking biasanya terjadi karena adanya hidrogen ataupun karena kuatnya konstruksi penguat sampingan. Nomor 12 yaitu weld interface crack. Merupakan retakan yang terjadi di daerah pinggir lasan. Selanjutnya itu menjelaskan kriteria yang diizinkan berdasarkan standar AWS. Untuk dapat lulus dari uji tekuk atau pending berdasarkan standar N dan kode AWS di 1.1, maka hasil pengujian harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu keretakan maksimal 3 mm diukur dari segala arah pada permukaan cembung yang telah ditekuk. Kedua yaitu jumlah cacat terbesar tidak boleh melebihi 10 mm pada cacat yang ukurannya antara 1 mm sampai 3 mm. Yang ketiga yaitu retak pada pojok permukaan maksimal 6 mm, kecuali yang disebabkan oleh slag inclusion atau cacat fusi yang lainnya, maka maksimal dimensi yang diperbolehkan. Selanjutnya yaitu menjelaskan cacat-cacat yang sesuai cacat-cacat berdasarkan gambar yang telah disediakan. Untuk gambar A yaitu cacat angular weld misalignment atau
las distorsi, yaitu di mana material ini dapat terjadi akibat dari panas yang berlebih. Persiapan awal pada saat shifting menjadi penyebab utamanya. Untuk yang B yaitu cacat underfill. Cacat yang terjadi pada permukaan lasan, pengisian masih kurang sehingga permukaan benda kerja lebih tinggi dari sebelah lasan atau kampuh las. Untuk mengatasinya, dilakukan proses pengelasan lagi pada area tersebut dan diratakan semua daerah las dan dilakukan pengelasan secara menyeluruh agar ketinggiannya sama. Untuk yang terakhir C yaitu cacat las root concavity adalah kurang sempurnanya hasil pengelasan pada daerah akar atau hasil pengelasan penetrasi berbentuk cekung. Penyebab root concavity biasanya dikarenakan persiapan sebelum pengelasan yang kurang baik, seperti root gap yang terlalu sempit, pengaturan arus yang kurang tepat, arus las yang terlalu besar juga menyebabkan root concavity. Travel speed atau kecepatan las yang terlalu tinggi, jenis cacat ini biasanya terjadi pada proses TIG, namun tidak menutup kemungkinan bahwa proses lainnya. Sekian pembahasan dari UTS instruksi las dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.